Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya. Ya, hari ini kita akan menyelesaikan materi karya tulis ilmiah, tapi sebelumnya kita buka dulu atau kita baca dulu doa ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu akan coba tampilkan karya tulis yang sudah pernah dibuat oleh kakak kelas kalian ya. Kita akan analisis bagaimana karya tulis yang sudah dibuat oleh mereka. Ini sudah terbuka ya, karena tadi sudah Ibu lihat. Kita lihat dari awal. Nah, mulai dari karya tulis ilmiah, judulnya seperti ini. Ini untuk cover atau sampul ya. Sampul contohnya seperti ini. Ada judulnya, ini sebuah, biasanya kalau makalah berarti tulis makalah, kalau KTI ya tulis juga KTI, karya tulis ilmiah. Dan ini Ibu koreksi, ini harusnya lebih kecil dibandingkan judul. Jadi judul yang menjadi fokus utama itu harus dicetak lebih besar ya untuk tulisannya. Lalu di bawahnya ada tulisan kecil sebagai tugas akhir. Jadi dulu tahun lalu syarat ujian praktik itu harus membuat karya tulis ilmiah dan dipresentasikan ya. Kemudian disusun oleh 12 MIPA 3. Nah, ini informasi sekolahnya. Lalu halaman keduanya itu ada lembar pengesahan ya. Lembar pengesahan ada judulnya lalu disusun oleh siapa saja. Ini kan berkelompok. Kemudian yang menyetujuinya itu guru pembimbing karena Ibu yang membimbing di kelas itu, jadi Ibu lebih tepatnya sebetulnya ini harusnya disetujui oleh guru pembimbing, dan di sini ada nama guru pembimbingnya, kemudian ada pengetahuan wali kelas diketahui dan disahkan. Ini kepala sekolah yang lama ya. Nah, kemudian halaman ketiga ini ada abstrak. Abstrak itu adalah ringkasan dari sebuah penelitian. Jadi abstrak itu tidak usah dibuat di awal, tapi justru dibuatnya itu lebih bagus itu di akhir. Tapi ada juga dulu pengalaman Ibu ya, Ibu pernah mengikuti sebuah seminar yang dalam seminar itu kita harus mengajukan atau mengirimkan abstraknya terlebih dahulu. Nah, itu sebagai gambaran. Jadi bisa saja abstrak itu sebetulnya dibuat di awal bisa untuk menjadikan pedoman. Nah, jadi nanti penelitian yang dibuatnya itu tidak boleh keluar dari jalur. Seperti itu ya, ini abstrak. Kemudian kata pengantar. Nah, kata pengantar itu adalah ya kata pengantar dari penulis atau penelitinya. Nah, ini seperti ini. Kalau kata pengantar di sini sudah berserta ucapan terima kasih. Kalau di skripsi biasanya terpisah. Ada kata pengantar, ada ucapan terima kasih juga. Nah, untuk kalian karena masih buat yang versi sederhana ini cukuplah. Ya. Nah, ini daftar isi disusun seperti ini. Alangkah lebih baiknya daftar isi yang memang dibuat setelah semua penelitiannya sudah baik ya. Sudah bagus, baru kalian buat daftar isinya. Ini sehingga tahu kan ada di halaman berapa. Nah, ini bab 3 pembahasannya ya. Nah, awal kan pendahuluan. Pendahuluan ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian. Nah, ini udah kita bahas sebelumnya ya, ada manfaat penelitian, ada metode penelitiannya, metode pengumpulan data, populasi dan sampel. Nah, sama dengan hanya di kalian ditambahkan definisi operasional ya. Nah, untuk bab 2 itu landasan teori atau kajian teoritis. Itu bisa boleh istilahnya boleh pilih landasan teori atau kajian teoritis. Nah, ini karena judulnya tentang analisis pola belajar, jadi materi yang mereka buat itu di sini tentang pengertian belajar itu apa, tujuan belajar, pokoknya teori-teori yang berhubungan dengan judul yang sudah kalian buat. Nah, ini jadi di bab 2 itu seperti ini ya. Yang targetnya harus menjawab, kan tadi pertanyaan, oh ya nanti kita bahasnya di sini. Ini hanya singkat dulu ya, nanti panjang lebarnya. Nah, ini hasil penelitiannya seperti ini, lalu sampai penutup. Daftar pustaka terakhir dan lampiran. Nah, ini latar belakang. Sudah pernah kita bahas ya, latar belakang itu adalah alasan-alasan mengapa dibuatnya penelitian ini atau yang melatar belakangi ada fenomena apa sehingga kalian memilih judul yang sudah kalian tentukan kemarin ya.
Nah, ini diungkapkan di latar belakang. Minimal 1, 2, atau 3 paragraf lah gitu di latar belakang. Lebih baik. Nah, ini rumusan masalahnya ada 2. Ada pola belajar seperti apa yang dilakukan siswa SMA 23 Bandung, lalu bagaimana pengaruh pola belajar terhadap prestasi, 2 poin. Nah, kalau tujuannya bertanya tentang pola seperti apa, berarti tujuannya adalah ingin menganalisis pola belajar. Nah, ini hanya redaksinya tidak terlalu sama, tapi intinya sama, boleh aja begini. Nah, ya. Terus manfaatnya itu adalah feedback yang diinginkan untuk memperbaiki pola belajar agar siswanya bisa lebih berprestasi. Nah, itu feedback atau timbal balik yang akan diperoleh. Itu ditulis di penelitian. Ini Ibu review ya, agar kalian bisa mengingat kembali. Untuk metode penelitian ini yang Ibu minta adalah deskriptif kualitatif. Jadi kalian hanya menggambarkan, mengumpulkan data, ini ada definisinya. Metode yaitu mengumpulkan data melalui kualitatif atau kualitas yang dipakai dalam mengukur data yang terkumpul. Jadi dari data yang ada kalian olah, kalian mendapatkan informasi atau data apa. Metode pengumpulan datanya melalui angket dan wawancara. Angketnya disebarkan melalui Google Form, kemudian wawancaranya kepada siswa secara langsung. Nah, ini populasi dan sampel. Populasinya sudah pasti siswa SMA Negeri 23 Bandung ya. Sampelnya 40 siswa kelas 12, 10 siswa kelas 11, 10 siswa kelas 10. Nah, kita akan bahas tentang bab 2. Di bab 2 ini ada landasan teori. Nah, landasan teori yang dimaksud adalah teori-teori atau materi-materi yang berkaitan dengan judul. Kan tadi judulnya analisis pola belajar, berarti tentang belajarnya itu apa ini, pengertian belajar, tujuan belajar. Nah, ini kalian bisa searching ya, cari ya. Bagusnya memang referensi dari buku yang sudah diterbitkan. Tapi kalaupun kalian mau mencari dari sumber internet gitu ya, karena yang lebih mudah, tapi cari yang sumbernya bisa dipertanggungjawabkan, misalnya blog tokoh tertentu, tokoh pendidikan misalnya gitu yang bagus, itu bisa kalian ambil teorinya. Tapi jangan lupa nanti dituliskan dari mana. Nah, ini seperti ini untuk cara mengutipnya ini boleh ya seperti ini. Untuk memperoleh pengetahuan, menanamkan konsep, keterampilan. Nah, ini teori-teori aja, ciri-ciri belajar itu seperti apa. Yang sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dibuat. Kan tadi faktor apa saja yang mempengaruhi pola belajar anak 23. Kan ini sebelum membahas anak 23-nya, teorinya dulu, teori belajarnya dulu ya, sampai pola belajarnya itu ada yang pola belajar menurut Alma, menurut Suryono, banyak. Nah, ini teori-teorinya ya. Ini teori di bab 2. Jadi bab 2 bagaimana menyusunnya? Kalian susun saja teori-teori, cari informasi dari berbagai sumber tentang segala hal yang berkaitan dengan judul yang mau kalian buat. Nah, pokoknya tujuannya ingin menjawab rumusan masalah. Kan tadinya ingin mengetahui pola belajarnya seperti apa ya. Rumusan masalahnya kan itu kan tadi. Nah, itu cara menentukan bab 2. Nah, bagaimana pengaruh pola belajar? Tadi kan sudah dibahas pola belajarnya itu apa aja yang ada secara teori, lalu dampaknya atau pengaruh pola belajar terhadap prestasi siswa seperti apa? Ada juga teori ini. Ini pola belajar, terus mana tadi itu pengaruh? Ada pengaruhnya, ada dampak positif, ada dampak negatif. Nah, kelebihan kekurangan, ada ya orang yang pola belajarnya SKS misalnya. Ya, kalian salah satu di antaranya tidak nih? Seperti itu ya. Nah, ini diuraikan. Ini untuk bab 2, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi bab 2 itu benar-benar berbicara tentang teori sesuai dari tuntutan dari rumusan masalah. Karena dari penelitian ini kita akan membandingkan teori dengan kenyataan yang ada. Nah, kita lanjut ke bab 3 nih. Di bab 3 ini kita membahas hasil penelitian. Kan tadi
kelompok kakak kelas kalian itu mencari lewat Google Form ya, itu lewat angket berarti. Nah, dari angket yang sudah mereka sebar, mereka dapat informasi seperti ini ternyata. Ada yang 10 kelas 10 itu 6,1% atau berjumlah 4 orang jawabnya apa gitu ya. Nah, penulis memilih kelas 12 sebagai subjek utama karena kelas 12 merupakan tingkatan akhir sekolah, bla bla bla. Nah, ini dijelaskan. Dari data yang ada dibuat grafiknya, lalu dari grafik ini dijelaskan. Nah, itulah hasil penelitian. Jadi makanya di bab 3 itu hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian aja dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian buat dari angket itu mendapatkan informasi apa? Wah, diuraikan di sini. Pola belajar yang digunakannya itu apa? Seperti ini yang didapat. Nah, ini poin-poin ini dari mana? Dari angket yang sudah dibuat, yang disebar di Google Form. Misalnya pertanyaannya di sini ada nggak ya? Masih data yang menunjukkan bahwa siswa yang sudah merasa cocok, apakah mereka sudah cocok dengan pola belajar yang ada di SMA 23 misalnya gitu. Nah, yang menjawab ya ada berapa persen? Ada 42%. Ada yang menjawab tidak berpengaruh terhadap prestasi 31%, dan yang lainnya ini banyak variasi jawaban. Ini sepertinya angketnya angket terbuka. Angket terbuka itu angket yang pertanyaannya esai. Esai itu atau isian ya, yang responden atau yang nanti sampel-sampel yang kita ambil mereka menjawabnya bebas. Tapi kalau angket tertutup, itu angket yang sudah kita sediakan jawabannya. Bisa iya, tidak, nah seperti itu ya. Nah ini kakak kelas kalian mengambil angketnya yang terbuka. Karena kemungkinan jawabannya itu ternyata dianalisis itu banyak sekali. Nah ini yang harus kalian lakukan untuk mengisi bab 3-nya. Nah ini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan di dalam angketnya, gaya belajar seperti apa. Nah ini hasilnya. Ada yang visual, ada auditory, ada fisikal. Nah ini bab 3. Lalu pembahasannya dari hasil grafik tadi diulas gitu ya, dibahas. Ini kalau tadi berdasarkan angket, mulai analisis tadi melakukan Google Form itu apa kesimpulan-kesimpulan yang dibuat. Nah, itu bisa disampaikan di sini. Kemudian dari hasil wawancara bahwa bla 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 bla. Nah, itu diceritakan. Nah, ini ada tips belajar efektif. Mungkin ada pertanyaan juga menyangkut ini sehingga dibahas. Nah, sudah, bab 3 sudah selesai sampai situ. Mudah ya? Nah, jadi kalau kalian sudah mengerjakannya secara sistematis, insya Allah ini akan mudah. Ya. Nah, berikutnya, di bab 4 ini adalah penutup. Nah, penutup itu kesimpulan. Maka berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang analisis pola belajar siswa SMA 23, sesuai dengan rumusan masalah, maka satu nih kesimpulannya pola belajar siswa termasuk dengan kategori baik. Dengan hasil penelitian 69% memilih belajar efektif, ada tugas, ada ulangan, siswa memilih belajar efektif setiap malam karena gitu. Nah, ini hasilnya. Hasilnya boleh poin-poin dijelaskan sedikit gitu ya. Jadi dapat simpulkan semakin pandai siswa dalam melakukan pola belajar yang sesuai dengan kemampuan diri sendiri, makin baik pula dalam pengaruhnya sebaiknya. Nah, ini. Kemudian sarannya apa? Bagi sekolah hendaknya mengupayakan untuk memberikan fasilitas yang mendukung bla bla, bagi guru apa, meninjau pola belajar bla bla, bagi siswanya apa. Nah, ini sudah deh selesai. Dan terakhir, buatlah daftar pustaka. Nah, ini semuanya online ya, semuanya dari daring gitu. Nah, ini cara penulisan daftar pustaka ada. Kalau yang dikutip dari internet seperti ini, langsung. Kalau mengutip dari buku ada, nama pengarangnya dulu dibuat tulisan terbalik gitu ya. Nanti Ibu berikan daftar pustaka. Mungkin kalian juga sudah bisa di SMP udah belajar mungkin ya. Nah, untuk materi itu sudah selesai sampai bab 4 daftar pustaka, kemudian terakhir itu ada lampiran. Nah, lampiran ini harus isinya apa? Lampiran-lampiran ini adalah bukti-bukti dari penelitian yang sudah kalian buat. Nah, ini bukti dari tanggapan responden di Google Form nih, data kuesionernya. Jadi mereka itu benar-benar melakukan
penelitian walaupun sederhana tapi melakukan. Nah, ini wawancaranya ke siapa aja gitu. Nah, mudah-mudahan dengan bekal ini nanti kalian ketika ada di perguruan tinggi sudah lebih mahir gitu karena nanti hari-hari di PTN gitu ya, atau PTS itu nanti diminta buat makalah lah, dibuat karya tulis gitu, itu jurnal gitu, nantinya kalian akan lebih mendalami. Nah, ini sengaja Ibu berikan di ya mungkin ini untuk secara materi ada di kelas 11 ya. Tapi untuk kelas 12 memang di Bahasa Indonesia sudah beberapa tahun terakhir sengaja Ibu tugaskan untuk membuat karya tulis, mudah-mudahan bisa membekali kalian untuk mampu membuat sebuah karya tulis ilmiah. Nah, ini penjelasan dari Ibu sekian. Kalau memang ada pertanyaan boleh bertanya di grup WhatsApp aja ya. Untuk ini Ibu akhiri saja. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa berdoa dan jaga protokol kesehatannya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya.